Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, semoga selalu dalam keadaan sehat. Jadi sebelum saya mulai perkuliahan hari ini, angka kita berdoa dulu sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Agar yang kita pelajari bermanfaat. Berdoa saya persilakan. Amin. Berdoa tidak pernah selesai. Jadi saya mau absen dulu ya. Pertama Mbak Indah udah di sini. Mbak Indah belum. Adrian ada nggak? Hadir, Mas. Hadir, sebentar, saya isi dulu. Ayulia belum hadir. Azam belum hadir. Cecilia Hadir Pak, Mas. hadir. Mas Denis hadir. Mas Fajar hadir. Farid hadir. Mana Farid di sini? Hadir. Firdausa Putri. Firdausa Hadir, Putri Mas. hadir. Geraldine ada. Mas Aryo Bimo ada nggak di sini? Belum ada. Mas Hasan ada. Jeffrey belum hadir. Junior ada. Kanti Hadir. ya ada. Kuntodi Mas Kuntodi ada. Hadir, Mas. Ya. Terus Lazuardina Hadir. ada. Mauren ada. Hadir. Ada. Mas Miftah Hadir, Mas. ada. Mas Gifran ada nggak di sini? Mas Gifran belum hadir. Enggak, Gifran belum hadir. Mas Noval Hadir, Mas. ada. Mutia Hadir, Mas. ada. Mbak Nurul Pratiwi belum hadir. Hadir, Mas. Ada. Mbak Nazrul Ilma Hadir, Mas. ada. Siapa lagi? Mas Rio belum hadir. Mbak Theodora ada. Mbak Tersia ada. Pak Udayanto ada. Oke, saya simpan dulu. Halo, Mas. Tadi udah di absen saya lagi ke dapur. Maaf Bu, entar saya lihat. Oh, udah. Bundeng, sebentar. Indah. Sebentar. Aku paling pertama deh kayaknya absen. Benar. Oke, Saya juga hadir, Mas. Ya, kasih ya, Mas. Oh, Azam. Iya. Kasih. Azam. Oke, sudah. Tapi masih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang lagi yang hadir. Nanti lanjut dulu. Jadi untuk perkuliahan hari ini sebenarnya tentang linear programming. Tapi lanjut yang kemarin ya. Tapi saya pikir sudah cukup lah. Soalnya saya sudah upload di YouTube saya. Ini sebenarnya mata kuliah ini sama dengan mata kuliah S1 KKI, kelas khusus internasional. Nah, di situ saya punya asistensi, dia ngajarin tentang Excel. Nah, tapi karena di sini Anda S2, jadi menurut saya itu sudah tidak kompatibel untuk Anda. Jadi kalau Anda mau belajar menggunakan Excel, silakan nonton di asistensi kelas saya gitu. Jadi di sini saya akan lebih banyak praktikum menggunakan programming. Nah, jadi saya langsung mulai. Bentar. Nah, saya lagi running deep learning. Bentar ya. Oke. Jadi untuk ke-9, ya benar, ke-9 masih tentang perspektif analytics. Jadi di sini akan saya banyak membahas tentang large scale experimentation. Nah, jadi jika Anda masih mengingat tentang beberapa yang pernah saya kasih tahu tentang teknik optimasi. Nah, di sini kan teknik optimasi banyak ya. Ada heuristik, ada meta heuristik. Nanti jika Anda tertarik menggunakan neural network, itu juga salah satu optimasi. Jadi juga ada fuzzy logic dan juga beberapa teknik approximation yang lain. Nah, kebetulan saya lebih banyak berkecimpung di sini, di variational, di Laplace, di Bayesian, sama hierarchy likelihood. Nah, di sini kalau saya di SNU, saya membuat metode baru, jadi bukan menggunakan lagi, saya membuat metode baru dengan beberapa teknik-teknik approximation. Nah, jadi kalau untuk Anda mungkin nanti akan terlalu berat, jadi saya akan lebih berfokus kepada beberapa teknik metaheuristik. Nah, nanti di sesi ini saya akan ajarkan bagaimana itu algoritma genetik. Nah, nanti di sesi lain
saya akan ajarkan Anda juga bagaimana menggunakan PSO atau Particle Swarm Optimization. Nah, jadi beberapa teknik optimasi ini sangat akan berguna ketika Anda mau menggunakan teknik optimasi untuk computing ya. Nah, jadi sederhananya begini. Sederhananya adalah tentu ketika Anda sudah belajar tentang linear programming, nah intinya kan kita mau meminimumkan apapun itu ya. Entah fungsi, entah risiko, dan lain sebagainya. Atau ketika nanti Anda mau menggunakan max juga bisa gitu. Nah, jadi intinya adalah di dalam teknik optimasi itu ketika kita berbicara tentang data science, tentang optimasi, dia ada dua pendekatan, yaitu convex sama non-convex. Nah, ketika nanti ingin melihat bagaimana fungsi paling kecilnya atau minimize, nah kita akan berbicara di sana banyak tentang convex. Jadi ketika nanti kita mau bicara optimasi, maka di sana nanti akan ada namanya loss function. Kalau Anda menggunakan SVM, kalau Anda menggunakan SVR, kalau Anda menggunakan deep learning juga nanti akan ada loss function. Nah, jadi ketika nanti di sana, ketika kita mau melakukan optimasi, kita ingin mencari bagaimana titik terendah di dalam suatu fungsi. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah ketika titik itu fungsinya sudah berada di titik paling rendah, maka kita akan berbicara tentang namanya iterasi. Nah, makanya di dalam teknik optimasi ini, kalau teknik komputasi ini, kita akan berbicara banyak iterasi. Kenapa? Karena ketika kita menghitung manual satu langkah gitu, itu tidak mungkin akan menghasilkan akurasi yang tinggi. Makanya nanti akan membutuh sampai iterasi sampai 10.000, sampai 1.000, sampai 10.000, atau sampai 100-an ribu. Nah, makanya ketika nanti Anda membuat tesis tentang beberapa teknik-teknik optimasi, mungkin Anda butuh waktu 2 hari atau seminggu sampai Anda mendapatkan hasilnya. Nah, itu adalah seni ketika nanti Anda menggunakan teknik optimasi. Kita balik lagi ke slide ini. Nah, jadi ketika kita berbicara tentang nanti non-convex, nah di sana ada beberapa terminologi. Ada namanya local minimum, ada namanya saddle point, dan juga global minimum. Berbedanya apa, Mas Rezi? Bedanya adalah pertama, nanti ketika kita punya dapat lokal minimum, nah nanti kan kita melihat mungkin sampai lokal minimum itu sampai 50 iterasi. Nah, tapi kan kita bisa setting iterasi sampai 1.000 atau 2.000. Nah, nanti ketika dia akan berpindah, karena setiap iterasi akan memberikan akurasi yang berbeda, nah maka di sini akan ada namanya saddle point. Nah, saddle point adalah mungkin perbedaan nanti gap-nya antara satu iterasi ketika dia dapat lokal minimum sampai dia mendapatkan saddle point di sini. Jadi kita bisa menghitung selisih berapa poinnya. Nah, sampai nanti dia akan iterasi sampai mungkin di sini mungkin 500 sampai 600 dan seterusnya. Mungkin ketika nanti sampai iterasi 500, mungkin dia akan turun. Nah, jadi kita akan dapatkan mungkin di sini adalah akurasi paling tinggi karena di sini sudah mencapai tentang global minimum. Nah, jadi mungkin ketika nanti Anda menggunakan iterasi komputasi, mungkin ketika Anda dapatin, mungkin nanti ketika sampai iterasi 50, mungkin akurasinya 70%. Nanti misalnya Anda sampai iterasi 60, kok akurasinya turun 40%? Nggak apa-apa, ditunggu dulu sampai nanti dia konvergen. Nah, mungkin nanti sampai iterasi 100, mungkin dia akan akurasi sampai 80%. Nah, kadang begitu. Kadang nggak menjamin ketika nanti melakukan komputasi, iterasi, kadang kita di iterasi 50, akurasinya tinggi. Tapi nanti udah terjun ke iterasi 60, akurasi kok malah rendah. Itu nggak apa-apa, itu karena metode yang Anda gunakan itu dia belajar bagaimana nanti untuk mendapatkan optimasi terbaik. Gitu. Nah, mungkin di beberapa titik nanti tidak akan konvergen. Nah, jadi seninya adalah ketika nanti menggunakan optimasi, kita akan sendiri berbicara tentang iterasi. Karena setiap iterasi akan memberikan hasil yang berbeda. Nah, itu adalah tujuannya. Nah, jadi salah satu teknik optimasi yang paling banyak digunakan adalah algoritma genetik. Nah, jadi ketika Anda masih mengingat slide yang minggu kemarin, saya berbicara ketika namanya optimasi itu banyak peneliti itu mengikuti terminologi yang ada di iklim atau di alam gitu. Makanya ketika nanti Anda mau membahas lebih detail tentang optimasi, nanti akan banyak beberapa metode tentang algoritma genetik, algoritma PSO, atau algoritma lumba-lumba, algoritma katak, ada algoritma lebah, ada algoritma bunga juga gitu. Dan banyaklah algoritma yang lain. Nah, jadi intinya adalah ketika kita berbicara tentang algoritma genetik, ini adalah penerapan dari teori Darwin. Nah, kalau Anda masih ingat tentang teori Darwin itu kan teori evolusi ya. Sama sepertinya algoritma genetik. Jadi kita akan membangkitkan beberapa kromosom. Nanti kita akan melihat bagaimana kromosom itu akan menghasilkan individu yang baru. Nah, makanya kita ingin membuat bagaimana nanti setiap kromosom itu akan menghasilkan individu yang baru. Dan ada beberapa terminologi yang akan Anda dapatkan di sini, seperti LVR atau Learning Fitness Strength.
nanti kita seleksi lagi dan juga melakukan crossover dan mutasi sampai nanti dapetin populasi yang baru. Nanti akan Anda lebih tahu lagi ketika nanti saya praktikkan di ARA gitu, lebih jelasnya. Nah, jadi algoritma genetik bekerja dari populasi yang merupakan himpunan solusi yang dihasilkan secara acak. Jadi setiap anggota himpunan yang mempresentasikan satu solusi, masalah dinamakan individu atau kromosom. Nah, jadi ini adalah masalah kita. Jadi pada intinya adalah ketika nanti Anda misalnya gunakan ARIMA, itu kan ada parameter R ya. Nah, jadi Anda bisa latih di parameter R itu untuk dapatkan terbaik menggunakan algoritma genetik. Itu bisa. Juga ketika Anda menggunakan neural network, nah itu kan ada beberapa fungsinya, atau regresi lah paling sederhananya. Nah, mungkin Anda masih ingat tentang regresi, kita punya Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1. Nah, kita bisa running beta 1 itu menggunakan algoritma genetik, sampai kita mendapatkan beta itu yang paling optimal. Nah, Anda bisa gunakan untuk seperti itu. Nah, jadi pada intinya adalah setiap kromosom ini berisi sejumlah gen yang mengkodekan informasi yang disimpan di dalam kromosom. Nah, jadi nanti ke dalam satu ring kromosom itu akan berisi beberapa genetiknya yang akan lebih detail lagi di sana gitu. Dan biasanya sebuah kromosom itu berkembang biak. Jadi ketika nanti Anda menggunakan beberapa iterasi, di situ akan ada beberapa kali pergantian generasi atau kromosom yang dihasilkan akan dievaluasi menggunakan suatu pengukuran yang disebut fitness. Nah, di sini nanti akan ketika nanti kita setting berapa iterasi maksimum, nanti di sana mungkin ada beberapa ukuran yang bisa Anda gunakan sampai dia akan mencapai fitness-nya gitu. Nah, jadi pada algoritma genetik ini fitness biasanya dapat berupa fungsi objektif dari masalah yang akan kita optimasikan gitu. Bentar. Nah, jadi biasanya kalau kita bicara tentang algoritma genetik itu di kasus-kasus industri itu kita bisa melihat bagaimana maintenance dari misalnya alat-alat kita itu, atau nanti ketika logistik gimana di rantai chain-nya. Nah, jadi di sini ada beberapa terminologi dari Salvatore Mangano. Jadi kalau Anda populer dengan teknik optimasi pada tahun 1995 dia sangat populer gitu di komputer design. Jadi dia berkata bahwa genetic algorithm are good at taking large gitu. Jadi kalau kita berbicara tentang high computing atau fast computing atau teknik optimasi menggunakan agar nanti dia konvergen lebih cepat gitu. Nah, jadi kita bisa melihat bagaimana beberapa kombinasi yang optimal di sana gitu, sehingga nanti kita akan mendapatkan solusi yang lebih optimum. Nah, makanya nanti ketika beberapa teknik optimasi itu pada intinya adalah kita ingin melihat dan mencari bagaimana mungkin kombinasinya agar kita mendapatkan akurasi yang tinggi. Nah, di sini cara-cara untuk nanti melakukan algoritma genetik adalah tentu ada namanya reproduction gitu. Nah, sama ketika misalnya ya, sama anggap sepertinya, misalnya Anda menikah. Nah, kita kan ingin mendapatkan anak yang mewarisi mungkin ada beberapa hal yang ingin kita inginkan di anak itu. Nah, makanya mungkin kita berusaha, mungkin ketika kita ingin mendapatkan anak yang unggul, mungkin nanti sebelum pernikah, mungkin minum susu atau lain-lain gitu. Nah, itu sama halnya konseptual ketika nanti membuat berbicara tentang algoritma genetik. Kita bisa berbicara dengan namanya reproduction. Nah, kita akan menghasilkan beberapa anak di sana, kita bisa menemukan modification. Nah, modification ini adalah ketika nanti ada di genetiknya atau di kromosomnya gitu. Karena kromosom yang ada di algoritma genetik itu akan mewarisi informasi yang akan kita gunakan untuk komputasi gitu. Nah, jadi nanti ada beberapa kromosom. Nah, jadi ketika Anda menggunakan kromosom berbeda, tentu dia akan menghasilkan akurasi yang berbeda gitu. Nah, konseptualnya sama dengan konseptual yang ada di alam gitu. Nah, jadi di sini akan ada namanya modification, ada namanya evaluation gitu. Ini ketika sudah dapat kromosom baru, kita sudah modified children-nya di sana, kita bisa melakukan evaluasinya gitu, sehingga nanti akan menghasilkan populasi yang baru. Nah, jadi intinya kan kita ingin menghasilkan populasi yang baru ya. Nah, makanya di sini akan beberapa ada terminologi yang dinamakan dengan modifications dan evaluation gitu. Nah, jadi ketika nanti udah dapat populasi baru, kita bisa menghapus beberapa kromosom yang mungkin dia tidak eligible atau dia tidak firm atau tidak constraint digunakan untuk komputasi. Kita bisa menghapus itu. Nah, jadi algoritma genetik ini sangat banyak digunakan di beberapa teknik-teknik industri itu. Seperti misalnya untuk melakukan kontrol. Nah, kita bisa melihat bagaimana kontrol untuk gas pipeline, pool balancing, missile evasion, dan juga pursuit. Nah, jadi ketika kita menggunakan algoritma genetik, kita bisa melihat bagaimana mungkin maintain dari kontrol itu tersebut. Dan mungkin di sini ada desain,
kita bisa melihat bagaimana mendesain dan tentang semiconductor layout, tentang aircraft design, pesawat, atau keyboard, komunikasi network, dan lain sebagainya. Nah, paling yang banyak digunakan adalah pembuatan schedule. Nah, di sini kita bisa membuat tentang jadwal manufacturers, facilitating, scheduling, dan juga tentang resource allocation. Nah, nanti saya akan berikan contoh praktikum menggunakan scheduling ini. Jadi ada beberapa nanti jadwal-jadwal, mungkin kita bisa melihat bagaimana jadwal optimum untuk beroperasi gitu. Nah, itu paling banyak digunakan di teknik industri. Dan juga di sini ada robotik. Di sini bisa menggunakan tentang trajectory planning. Nah, berbicara tentang deep learning, tentang machine learning, nah di cheat-sheet yang tadi itu kan bisa digunakan untuk parameter optimum ya. Nah, jadi Anda bisa gunakan nanti mengkombinasikan. Saya udah publikasi banyak sekali paper tentang ini. Jadi Anda bisa gunakan misalnya VAR-NN PSO, VAR-NN genetic algorithm. Nah, itu terserah Anda gitu. Nah, jadi ketika nanti Anda mau mengemploy beberapa teknik tradisional seperti ARIMA, Anda bisa gunakan juga nanti neural network untuk dapetin optimasinya. Dan di NN itu Anda bisa latih lagi gunakan algoritma genetik. Gitu. Nah, itu adalah beberapa hybrid metodologi yang bisa Anda gunakan untuk pemodelan. Nah, di sini juga ada tentang signal processing. Di sini bisa gunakan untuk filter design. Nah, kalau Anda seorang gamers, Anda bisa gunakan untuk nanti membuat bagaimana memainkan tentang poker atau checkers atau prisoner's dilemma, itu bisa gunakan algoritma genetik. Nah, di sini juga ada beberapa combinatorial optimizations. Nah, yang paling banyak digunakan juga tentang traveling salesman. Nah, nanti kita akan belajar tentang dynamic programming. Nah, jadi intinya adalah kita ingin melihat bagaimana jarak terdekat gitu. Misalnya, Anda mau berangkat dari Jakarta ke Yogyakarta. Nah, kita kan akan ada melewati beberapa daerah ya, misalnya Cirebon, misalnya Semarang, Tegal, dan lain-lain gitu. Nah, jadi Anda bisa menggunakan algoritma genetik untuk memangkas beberapa mungkin jalur yang tidak optimum di jalan nanti. Nah, itu biasanya paling banyak digunakan untuk optimasinya. Nah, jadi yang paling banyak digunakan untuk optimasi adalah salah satunya adalah menentukan jarak terpendek. Nah, Anda bisa gunakan itu untuk algoritma genetik. Nah, contohnya di sini saya ada beberapa data. Nah, di sini misalnya ada 7 unit diproduksi. Di sini ada MW atau wattnya, di sini juga ada maintenance-nya. Nah, kita bisa melihat nanti mendesain menggunakan algoritma genetik untuk mendapatkan jadwal maintenance terbaik di sana gitu. Nah, di sini ada 3 variabel, ada unit number, ada MW juga maintenance. Nah, dari 20, 15, 35, 40 sampai 10 dan ini juga ada maintenance-nya 2, 2, 1, 1, 1 itu. Nah, caranya. Jadi sebelum kita membuat tentang algoritma genetik, ada beberapa model yang harus kita evaluasikan dulu gitu. Tentu saya sampaikan tadi, kita harus mendesain tentang kromosomnya. Mas Rizie, saya nggak ngerti cara desain kromosomnya. Nah, biasanya itu dimulai dari 1 dan 0 gitu. Karena kan mengikuti dari genetik awal ya. Untuk pria dan 0 itu untuk perempuan gitu. Maaf kalau saya kebalik. Nah, jadi Anda bisa gunakan 10 atau 01 sebagai dari awalnya. Nanti Anda bisa gunakan secara random, 10011100 boleh. Atau Anda mau menggunakan tentang 0101 dan lain-lain juga boleh gitu. Nah, sebenarnya di sana juga tidak ada ukurannya. Nah, jadi mungkin nanti akan Anda gunakan beberapa kombinasi-kombinasi untuk di algoritma genetik gitu. Ketika nanti awalnya 1 atau banyak 0. Nah, biasanya kalau nanti digunakan untuk ini, kita bisa menggunakan 1 itu sebagai stringnya untuk menggunakan beberapa spesifik itemnya di sana gitu. Atau nanti seperti ini, nah di sini kan misal contohnya kan 221111 nih. Nah, Anda bisa gunakan mengubah dia itu menjadi biner juga misalnya. Nah, misalnya Anda gunakan 2 ini sebagai 1 atau 1 ini menjadi 0, itu juga nggak apa-apa. Kadang itu juga mempengaruhi hasil analisis gitu. Misalnya tadi di soal ini karena dia awalnya 22 atau 1, Anda bisa ubah jadi 11000000, itu nggak masalah gitu. Itu kadang dilakukan juga oleh peneliti. Yang juga kalau orang mau bikin random nggak masalah, misalnya 00111 udah nggak apa-apa gitu, karena nanti akan sebenarnya tidak ada patokan yang jelas sampai saya pelajari sampai saat ini gitu. Kadang juga taat menggunakan itu karena juga nggak memberikan akurasi yang tinggi di sana gitu. Nah, ini belum ada ukurannya. Nah, jadi ini adalah pengaplikasian di R. Saya berpindah dulu. Sementara saya gunakan RStudio Cloud. Dan sampai dia running dulu. Oke, sampai di sini aja dulu. Nah, jadi di sini ada beberapa terminologi.
ada datanya, data frame-nya yang saya sampaikan tadi ada 1, 20 dan seterusnya. Karena kita ada 3 variabel. Ada itemnya di sini itu. Item, ada NW, ada weight. Nah, di sini ada beberapa ketika saya ingin hanya menggunakan limitnya itu 20 gitu. Jadi bisa saya setting kromosom random, saya 1, 1, 0, 0, 0 dan seterusnya. Nanti Anda bisa setting sendiri. Nah, ini ada beberapa fungsinya. Jadi kita akan fokus kepada nanti gunakan kromosom 1. Bagaimana ketika kita gunakan kromosom 1. Nanti Anda bisa ganti ketika 0, bagaimana hasilnya. Nah, jadi di sini Anda bisa gunakan beberapa pergantian parameter itu. Anda bisa gunakan tentang iterasi. Anda bisa gunakan 1000 boleh, Anda bisa gunakan 50 juga boleh, Anda bisa gunakan 70 juga boleh gitu. Jadi terserah Anda nanti mau sampai iterasi berapa. Nah, di sini juga ada beberapa juga populasi size. Nah, cara untuk menentukan populasi size juga random. Anda bisa gunakan untuk 200, 300, 1000 dan lain sebagainya. Nah, kadang ketika saya menggunakan beberapa teknik optimasi, saya bandingkan dia beberapa kombinasinya. Misalnya, nanti data trainingnya 80, testingnya 20. Terus nanti digunakan beberapa pilihannya. Saya gunakan misalnya populasi size-nya 200, 1000, 10.000 gitu. Nah, itu juga bisa Anda gunakan untuk membandingkan beberapa analisis seperti waktu computing atau time computing. Nah, itu juga bisa. Jadi Anda bisa membandingkan beberapa informasi yang bisa Anda gunakan di sana. Mengapa? Karena ketika kita berbicara tentang optimasi, kita bisa menghitung beberapa terminologi seperti akurasinya. Kita bisa membandingkan akurasi model 1 dengan model lainnya. Kita bisa membandingkan juga kecepatannya sampai konvergen. Itu berbicara tentang time computing. Nah, kita bisa membandingkan bagaimana ketika nanti Anda gunakan ARIMA dengan GA, misalnya AR1 dengan GA, itu mungkin akan misalnya hanya 3 menit. Terus misalnya Anda gunakan tentang AR2 dengan GA, nah itu misalnya 5 menit. Nah, itu bisa Anda gunakan untuk kesimpulan atau di tesis Anda nanti membunyikan seperti ini. Oh, ternyata semakin kompleks nanti parameter di AR itu ketika kita gunakan untuk GA, mungkin nanti akan memperbanyak si GA itu perlu untuk belajar gitu, maka konvergennya akan lama. Nah, itu juga salah satu outcomes di riset yang bisa Anda dapatkan ketika Anda ingin mengkaji beberapa komparasi perbandingan dengan algoritma dengan beberapa parameter di sana gitu. Nah, jadi di sini yang saya sampaikan tadi, Anda bisa mengganti nanti size-nya berapa, populasi size-nya berapa, dan juga berapa dengan mutation chance. Ingat, berbicara tentang peluang, berbicara tentang probability, tidak ada lebih dari 1. Nilainya adalah 0 sampai 1. Nah, jadi kalau Anda tulis 2 di sini sesat gitu. Jadi Anda bisa menggunakan nilai mutation chance-nya itu probability-nya dari 0 sampai 1. Nah, misalnya ada pertanyaan, Mas Rezi gimana cara dapetin mutation chance yang terbaik gitu. Nah, biasanya kalau nanti Anda belajar tentang data science, ini kita bisa gunakan beberapa teknik K-fold itu. Misalnya Anda gunakan K-fold untuk dapetin beberapa komparasi atau kombinasi di optimasi, Anda bisa gunakan itu. Nanti kita akan berbicara itu lebih dalam ketika nanti Anda mengambil mata kuliah data science. Nah, jadi di sini agar lebih mudah dulu memahami algoritma genetik, jadi Anda bisa gunakan size-nya 7, populasitasnya 200, dan juga di sini saya hanya menggunakan mutation chance-nya itu hanya 0,01 gitu. Nah, ini adalah parameter yang bisa Anda ganti. Nah, di sini saya hanya menggunakan beberapa solution-nya 110, 1111. Nanti Anda bisa mengganti terserah Anda gitu. Nah, nanti akan kita dapetin bagaimana hasilnya. Nah, jadi di sini ketika saya menggunakan size-nya 7 dengan populasinya 200 dengan iterasinya 100, nah dia akan dapetin hasil seperti ini. Ini adalah populasinya gitu. Jadi populasinya ada 1111 dan lain sebagainya. Ada juga 0111. Nah, ini adalah populasi barunya. Jadi ini kita akan ada dapetin anak gitu, anak 1 sampai anak 142. Nah, kita kan settingnya sampai 200 populasi ya. Nah, ternyata di algoritma genetik ini dia hanya berpikir bahwa hanya bisa memproduksi sebanyak 142 anak tuh. Nah, jadi kita nggak perlu banyak-banyak anak. Nah, jadi sebenarnya di sini Anda bisa lihat sebenarnya kita hanya butuh sampai 5 anak aja gitu. Mengapa? Karena di sini perbedaan antara 5 dan 6 ini tidak terlalu signifikan jauh gitu. Karena dia berpikir bahwa algoritma genetik hanya merilis bahwa mungkin dia sampai iterasi kelima saja sampai dia konvergen gitu. Jadi sebenarnya tidak perlu dengan banyak populasi. Nah, dia berpikir cukup sampai populasi yang kelima ketika nanti ingin melakukan replikasi beberapa parameter di sana gitu. Nah, di sini ada beberapa evaluation-nya. Maka saya sampaikan tadi ada -9, -7. Nah, ini adalah evaluasinya itu. Jadi Anda bisa ignore di sana. Nah, di sini ada min-nya. Nah, biasanya
min ini digunakan untuk melihat dekresinya tadi gitu. Ketika Anda masih mengingat slide tadi, kan ada namanya global minimum ya, ada saddle point. Nah, itu sama seperti ini. Jadi nanti ketika ini dibuat plot, min ini, ketika dibuat plot, nanti akan ada gambar turunan dia seperti apa gitu. Misalnya dari titik atasnya sampai dia converging ke bawah. Jadi Anda bisa melihat ternyata ini akan turun secara eksponensial pada iterasi ketiga gitu. Nah, karena nilainya adalah minus 3,1 dan dia akan naik lagi sampai seterusnya gitu. Nah, Anda bisa melakukan plot ini. Nah, ternyata ketika digunakan untuk analisis ini, kita bisa melihat tentang bagaimana optimasi untuk maintain-nya. Nah, ternyata di sini bisa kita lihat ada beberapa banyak tentang solusi. Di sini tersedia dengan 115 solusi dari 150 yang kita setkan. Nah, ini ada 115-nya jadi solusi. Yang paling optimumnya adalah variabel ketiga. Nah, jadi ketika nanti berbicara tentang bagaimana untuk mesetkan maintain, kita bisa concern ke variabel ketiga tadi gitu. Dengan item ketiga, dengan MW35 dengan bobotnya 1. Nah, berarti dari variabel tadi itu kita bisa melihat, oh ternyata yang perlu kita maintain itu adalah alat ketiga atau industri yang ketiga gitu, untuk kita maintain lebih dekat lagi gitu. Itu adalah salah satu penerapan untuk algoritma genetik. Nah, ini saya sampaikan tadi yang di min tadi, ketika Anda masih ingat, nah dia akan turun ya, sampai ke dia akan turun dari explicit eksponensial menuju 0 gitu. Nah, jadi ketika nanti Anda menggunakan beberapa algoritma genetik atau beberapa optimasi NN deep learning, nah Anda bisa melihat bagaimana turun dia loss function-nya. Nah, jadi kita bisa lihat, oh ternyata di sini kan ada sedikit saddle point ya antara iterasi ketiga sampai iterasi keempat. Nah, ini ada saddle point-nya gitu. Nah, jadi kita bisa lihat, oh ternyata cukup sampai ke 5 aja itu sudah konvergen gitu. Nah, ini adalah gen-nya. Tadi kan kalau Anda masih ingat ada 1, 0, 0, nah dan lain sebagainya gitu. Nah, ternyata kalau untuk dia setting seperti ini bisa menghasilkan fitur yang cukup baik ketika seperti ini gitu. Jadi adalah salah satu yang paling optimal ketika kita gunakan. Nah, dan juga ketika tadi kita gunakan data solusinya 0, Anda bisa melihat juga ketika nanti 1 bagaimana gitu. Oh, kalau 1 berarti kita perlu maintain dia item pertama dengan MW-nya 20 dan bobotnya 2. Nah, itu adalah informasi yang kita dapetin di algoritma genetik untuk menentukan bagaimana memaintain dari alat-alat industri. Itu contohnya. Nah, ini ada beberapa contoh-contoh tadi. Misalnya kita ingin melihat bagaimana tentang variabel ketiga. Nah, tentu saya juga bisa gunakan 115 kombinasi untuk dapetin jadwal yang paling optimum tuh. Dan seterusnya, Anda bisa setting sampai 7 nanti. Nah, jadi kesimpulannya untuk algoritma genetik ini kita bisa gunakan untuk loss linear function. Nah, jadi gunakan functions untuk linear programming, Anda bisa gunakan ini juga. Gitu. Anda bisa gunakan untuk mendapatkan bagaimana penyelesaiannya itu di algoritma genetik. Nah, jadi Anda bisa mengganti di sana tentang crossover dan juga mutation-nya bagaimana gitu. Nah, jadi kesimpulan yang kedua juga, menurut saya algoritma genetik ini sangat baik ketika kita ingin mencari bagaimana global search-nya. Nah, jadi di sana kan ada namanya global minimum dengan global optimumnya. Ketika Anda masih mengingat slide tadi yang di awal. Nah, jadi di sini bisa kita gunakan untuk global search-nya. Dan kita bisa mengeksplor beberapa jenis crossover di mutation genetiknya. Nah, jadi Anda bisa mengcombine, Anda bisa menggabung beberapa terminologi di algoritma genetik. Jadi kalau Anda masih belum ada tesis, Anda bisa gunakan ini untuk menentukan jadwal optimum di industri gitu. Jadi Anda bisa gunakan misalnya ganti populasi 100, 200 dan lain seterusnya. Nah, itu juga akan menghasilkan akurasi yang berbeda gitu. Nah, itu juga bisa digunakan untuk tesis. Terus saya berpindah ke dynamic programming. Nah, jadi yang kedua adalah tentang dynamic programming. Nah, jadi what is dynamic programming? Nah, jadi intinya adalah di dalam dynamic programming ini kita mendesain dan kita bisa mendivide and conquer dari algoritma-algoritma apa yang ada di sana gitu. Nah, intinya saya sampaikan tadi di dalam dynamic programming ini lebih sering digunakan untuk melihat bagaimana mendapatkan jarak terpendek. Tuh. Jadi intinya adalah dynamic programming ini digunakan untuk mendapatkan bagaimana jarak terpendeknya, misalnya dari satu kota ke kota lain gitu. Nah, kita bisa menentukan jadwal terpendeknya. Mengapa demikian? Karena kalau kita berbicara tentang logistik, tentu kita harus ketika kita ingin mengirim barang, tentu kita harus mendapatkan misalnya jalan mana yang optimum ya. Misal tidak ada macet atau tidak banyak rambu-rambu lalu lintas. Nah, itu bisa dijadikan salah satu parameter ketika Anda mengangkat tesis tentang menentukan jalur terpendek. Begitu. Jadi kita ingin mengecilkan rintangan di
di proses industri kita, di logistik kita. Atau kita berbicara tentang rantai logistik gitu, tentang chain-nya di sana. Nah, itu adalah Anda bisa gunakan tentang algoritma dinamik. Nah, jadi karena intinya adalah kita ingin menentukan bagaimana jarak terpendek, makanya tentu di sini kita menggunakan minimum. Nah, kalau kita berbicara tentang bagaimana memaksimumkan, Anda bisa mengganti dia sebagai maksimum. Nah, jadi kita akan bisa gunakan untuk minimum juga maksimum gitu. Terserah Anda, nanti Anda menyesuaikan kasusnya seperti apa. Nah, misalnya karena di sini saya ada dua lokasi, misalnya dari lokasi start awal ke lokasi B. Nah, makanya kita harus menghitung bagaimana perbedaan jarak dari setiap stepnya. Mengapa perlu demikian? Karena saya sampaikan tadi, misalnya kalau kita mau ke Jakarta, ke Jogja, nah mungkin kita kan harus ke Cirebon dulu, mungkin nanti harus transit ke Tegal dulu, atau ke Semarang dulu. Nah, jadi setiap step-stepnya tadi itu perlu kita hitungkan bagaimana jaraknya. Nah, mungkin ketika Jakarta dengan Cirebon sekian ratus kilometer, terus nanti misalnya Jakarta ke Cirebon sekian ratus kilometer, terus Cirebon ke Tegal sekian ratus kilometer, kita bisa mencari kan ya. Nah, kita bisa melihat bagaimana bobot di sana gitu. Nah, jadi semakin dekat lokasi, dia akan semakin dekat juga atau semakin kecil juga bobotnya gitu. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang optimasi, kita juga harus mendapatkan bagaimana jarak-jarak terdekat di sana gitu. Karena semakin besar jarak, semakin besar bobot, itu akan semakin menyusahkan optimasi itu sampai convergen gitu. Nah, jadi itu juga beberapa terminologi di optimasi. Anda harus punya sense-nya juga gitu. Jadi khawatirnya ada ketika nanti Anda tidak punya sense itu, Anda hanya langsung untuk analisis, tapi Anda nanti ketika ada beberapa masalah di sana, Anda bingung gimana untuk meng-tackle isu itu gitu. Nah, jadi ini adalah salah satu konseptualnya yang saya ajarkan kepada Anda. Nah, jadi Anda bisa gunakan untuk meminimumkan beberapa step. Maka di sini ada DK-1 gitu. Karena walaupun kita start misalnya dari Jakarta sampai Cirebon tadi, Jakarta Cirebon itu harus kita hitung. Karena itu adalah step awal kita gitu. Nah, makanya dia akan bernilai dari degree K-1 gitu, dari step sebelumnya. Nah, jadi biasanya di dalam subproblem dalam dynamic programming ini kita menentukan bagaimana DK tadi. Nah, lebih gampang tadi bagaimana untuk lokasinya tadi gitu. Jadi setiap lokasi itu atau step tadi itu akan memberikan masalah yang dinamakan overlapping subproblems. Mengapa? Karena kita menghindari beberapa kali ketika kita memvisitkan kota-kota itu. Nah, jadi khawatirnya adalah ketika nanti kita tidak setting di optimasi itu, misalnya kita ingin ke Jogja tadi, kita sudah lewatin Cirebon. Nah, tapi entah kenapa kita bisa balik lagi ke Cirebon karena kita tidak memilih rantai yang optimum itu. Makanya akan menghasilkan dengan namanya overlapping subproblems. Nah, overlapping subproblems ini comes karena mungkin di sana ada beberapa kali looping gitu. Jadi Anda bisa menghandle itu masalah itu ketika Anda menggunakan tentang dynamic programming. Nah, jadi kalau untuk dynamic programming ini tentu tujuannya adalah untuk mencari optimasi solution dari subproblem tadi. Nah, sampai saya sampaikan tadi, karena kita tidak mau kan ya untuk mendapatkan solusi yang tidak optimum di sana gitu. Atau ketika kita ingin mengunjungi kota, padahal kita harus melewati beberapa kota tadi, kita malah balik lagi ke kota itu karena kita berpikir tidak ada rantai optimum di sana gitu. Nah, itu adalah namanya subproblems. Nah, makanya kita harus melihat bagaimana overlapping di sana ketika Anda gunakan untuk analisis ini. Nah, jadi ada beberapa solusi yang bisa Anda gunakan. Anda bisa gunakan tabel tadi, misalnya nanti Anda akan rute ke kota mana, Anda bisa bikin tabel, misalnya Jakarta, Cirebon, Cirebon, Tegal, Tegal, Semarang. Itu kan ada beberapa tabel-tabelnya ya. Anda bisa gunakan tabel seperti itu gitu. Nah, biasanya ketika kita ingin berbicara tentang optimasi, kita harus melihat bagaimana ketika masalah itu yang terlalu besar, kita bisa mengecilkan masalah itu dari sisi-sisi yang lain yang ada gitu. Makanya intinya adalah ketika kita berbicara tentang optimasi, kita ingin mengecilkan ke kompleksitas dari masalah itu gitu. Nah, itu adalah tujuan dari optimasinya. Nah, tentu kalau bicara tentang dynamic programming ini, yang paling baik digunakan adalah untuk mengkaji bagaimana mencari jarak terpendek di logistik. Nah, jadi menurut saya, kalau untuk dynamic programming ini, kita bisa melihat dari top down atau bottom up gitu. Mengapa demikian? Nah, misalnya, kalau saya hanya melihat dari satu sisi, misalnya dari Jakarta ke Jakarta, mungkin hasilnya akan berbeda ketika saya membalikkan kacamata saya, ketika saya melihat sisi lain saya, ketika saya menemukan jarak lain antara Jogja ke Jakarta gitu. Nah, jadi Anda bisa membalikkan masalah itu. Nah, itu dinamakan pola pikir ketika kita gunakan tentang optimasi. Nah, mungkin khawatirnya adalah ketika kita gunakan dari Jakarta ke Jogja, kita akan dapetin hasil seperti apa. Nah, mungkin ketika kita ngeliatin bagaimana jarak terdekat antara Jogja ke Jakarta, mungkin akan berbeda.
Nah, itu ada kemungkinan-kemungkinan atau informasi yang bisa Anda dapatkan gitu. Nah, makanya ini adalah beberapa pola berpikir yang bisa Anda gunakan untuk mengimplementasikan tentang DP, Dynamic Programming. Anda bisa gunakan tentang top down dan juga bottom up gitu. Nah, seperti ini. Nah, jadi ini ini sebenarnya tidak terlalu relevan ya gambarnya. Nah, jadi ini adalah misalnya kita punya masalah ikan-ikan ini, dia akan bagaimana memakan ikan besar ini, masalah kita gitu. Ini kan sampai sebenarnya juga masalah mustahil gitu ya. Nah, mungkin kita bisa membalikkan dia seperti ini gitu. Nanti ketika kita bagaimana untuk mengkaji sebagai dengan menggunakan bottom up approach gitu. Nah, jadi sebenarnya kita bisa melihat bagaimana beberapa masalah yang paling kecil di sana. Kita bisa menyelesaikan satu persatu. Nah, kita bisa menggunakan dulu bagaimana tentang D0-nya atau step awal kita. Nah, baru kita berlanjut ke masalah yang lebih besar. D1 sampai ke masalah yang paling besar lagi gitu. Nah, jadi kita bisa mengkajinya satu persatu permasalahannya tadi, per subproblemnya. Nah, makanya di dalam beberapa teknik optimasi ini mungkin beberapa peneliti itu punya cara yang berbeda lagi ketika dia memecahkan suatu masalah gitu. Itu adalah seni ketika Anda melakukan penelitian. Nah, jadi sebenarnya ketika Anda melakukan penelitian tidak ada jawaban yang benar atau salah gitu. Jadi ketika Anda gunakan metode ini, mungkin hasilnya tidak akan sebaik menggunakan metode yang lain gitu. Itu adalah seni ketika melakukan penelitian. Jadi Anda bisa menggunakan beberapa konseptual dari up to bottom atau bottom to up gitu. Nah, misalnya ketika nanti gunakan top down approach, nah kita bisa lebih ke menggunakan rekursifnya. Nanti kita balikkan beberapa pandangan-pandangan yang ada, nanti saya jelaskan lebih detail lagi di R. Nah, kita bisa menggunakan recursive algorithm atau kita balikkan dia gitu, agar mungkin ketika kita melihat masalah seperti ini, mungkin solusinya tidak akan sebaik ketika kita memandang masalah yang dengan cara yang lain gitu. Nah, itu adalah kita menyelesaikan suatu masalah di sana. Nah, tentu di sini akan beberapa ada catatan yang saya berikan tadi untuk mendivide dan conquer-nya. Nah, tentu di sini ada namanya memoization. Nah, jadi ketika kita ingin melihat bagaimana suatu masalah itu, kita harus mengingatnya ya. Maka di sini ada namanya memoization. Nah, kita harus keep on track gitu dari masalah yang paling kecil sehingga kita bisa memecahkan masalah lebih besar di sana gitu. Jangan sampai kita mengulangi kesalahan yang sama 2 kali gitu. Maka saya sampaikan tadi, ketika nanti Anda gunakan untuk dia menemukan jarak yang paling dekat, nah khawatirnya adalah kita sudah mengunjungi kota itu, loh kok dikunjungin balik gitu. Nah itu mungkin ada beberapa nanti ketika Anda tidak ngeh, ketika Anda analisis, itu akan terjadi. Nah makanya Anda harus hati-hati ketika menggunakan optimasi. Karena kita akan menyelesaikan atau meresolving dari problem yang sama di sana gitu. Jadi kita jangan sampai terjebak di masalah yang sama. Nah itu adalah salah satu seni berpikir untuk seorang engineer seharusnya ya. Kita berbicara tentang optimasi. Nah, ini ada beberapa pseudocode dalam beberapa teknik. Sebenarnya kalau berbicara tentang dynamic programming itu banyak sekali optimasi yang digunakan tuh. Salah satunya adalah Bellman-Ford, ini yang paling gampang. Nah, jadi Bellman-Ford ini ada 2 parameter yang kita bisa hitungkan, yaitu G dan S. Nah, G ini tentu parameter pemodelannya dan S ini bisa step-nya gitu. Bisa dari kota 1 sampai kota seterusnya. Nah, biasanya pseudocode-nya itu seperti ini. Kita bisa menginitialize dari beberapa kota kita atau beberapa step kita dari DK. Nah, misalnya karena berangkat dari Jakarta ke Cirebon tadi, Jakarta ke Jogja tadi, misalnya ini step awal nolnya adalah Jakarta. Nah, step 1 nanti Cirebon, step 2 kota lain sampai -1, sampai 1 kota sebelum kota Jogja tadi itu. Nah, ini adalah bunch-nya tadi Anda bisa mengisikan. Nah, ini adalah step-stepnya tadi dari step awal kita sampai nanti ketika sampai ke 1 kota sebelumnya. Nah, ini ada beberapa kriterianya karena dia akan berupa looping atau pengulangan gitu. Nah, jadi misalnya kita gunakan for B in V. Ini adalah step-nya dan kita bisa gunakan beberapa parameter tadi. Kita butuh S, kita butuh Y, kita butuh jarak kita butuh kota sebelum sampai di sana gitu. Nah, ini adalah informasi kita butuhkan di sana. Nah, ini ada beberapa terminologi atau pseudocode gitu yang Anda bisa cerna lagi nanti. Nah, jadi setiap step-nya tadi mungkin berbeda aslinya. Misalnya Jakarta ke Bogor, nanti akan menghasilkan optimasi yang berbeda. Jakarta ke Cirebon berbeda, terus Cirebon ke Tegal juga berbeda. Nah, itu akan misalnya dari D0, D1, D2, dan D seterusnya gitu. Nah, ini adalah beberapa konseptual atau pseudocode untuk di algoritma dari Bellman-Ford. Nah, ini saya sampaikan tadi, misalnya, ini ada 2 titik poin ya, dari U dan V gitu. Misalnya kita mau start dari U dan V dan seterusnya. Ini misalnya ada beberapa kali step-nya, ada DN-2, ada DN-2, karena ini kan 1 step sebelumnya ya.
Nah, saya ada beberapa titik poinnya dari U dan V. Saya ada berapa banyak variabel X, Y, A, X gitu. Ada juga Z, P, V, X, V. Nah, ketika kita ingin mengoptimasikan beberapa analisis, kita melihat bagaimana ada informasi yang sama apa tidak. Karena khawatirnya adalah kita akan mengulang masalah yang sama gitu. Maka saya sampaikan tadi. Kita bisa meng-cut off kan, misalnya di sini tidak perlu, karena di sini kan sudah dapat informasinya. Kita bisa memotong informasi di sini. Jadi DN-2 atau A ini kita bisa hapus dia, menurut kita tidak penting karena kita akan menganalisis masalah yang sama gitu, kan tidak penting. Nah, jadi kita bisa menggunakan seperti ini. Kalau Anda berpikir nanti ada teknik yang lain, nah terserah gitu. Ini hanya pola berpikir saja yang berbeda. Nah, jadi saya bisa memotongkan beberapa informasi yang sama, seperti di sini kan ada elemen 3 VXV itu. Kan VV ini sama, saya bisa hapus. Ini AA ini sama, saya bisa hapus gitu. Atau saya bisa pangkas dia lebih sederhana, nggak masalah. Jadi akan bisa seperti ini. Ini hanya pola berpikir saya. Nah, ini adalah pola berpikir ketika menggunakan top down approach gitu, dari bawah ke atas. Dari atas ke bawah. Nah, jadi kita bisa gunakan seperti ini. Misal dari kota U, kita ingin ke tempat lain, dari X tadi, bagaimana harus melewati X ini, harus melewati Y ini, dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi ketika nanti Anda gunakan X ini, dia tidak akan sampai ke sini gitu. Jadi bukan pilihan yang baik. Nah, mungkin ketika Anda gunakan ini, mungkin lebih cocok ketika gunakan DM-1U plus ke A. Nah, A ini kan ada banyak opsinya ya. Ada Z, P, dan V. Nah, mungkin ini ada lintasan yang optimal ketika Anda gunakan. Nah, mungkin kalau Anda gunakan dari V ini, mungkin Anda bisa gunakan optimal juga ke A. Nah, jadi ini A ini sebenarnya informasi yang paling optimal, karena dia mencakup banyak informasi di sana dibandingkan yang lain itu. Nah, sama ketika kalau Anda ingat masih kecil, nah kita kan ada beberapa kuis ya, mungkin nyari bagaimana TTS itu, nyari apa namanya, cocok-cocokan kalau Anda masih ingat majalah Bobo. Nah, itu kan ada misalnya dari si apa namanya? Si Bobo itu, nah dia harus sampai ke titik paling atas. Nah, kita membuat garis bagaimana dia sampai ke lokasi itu. Nah, itu sebenarnya dari kecil kita sudah diajarkan untuk menemukan bagaimana jarak terpendek itu. Nah, itu adalah pola berpikirnya. Nah, jadi dari slide ini apa yang Anda sudah pelajari? Nah, untuk dynamic programming ini adalah salah satu paradigma di algoritma atau yang bisa Anda gunakan selain dari algoritma genetik gitu. Nah, jadi menurut saya algoritma dinamik ini sangat powerful ketika kita menggunakan banyak substruktur di sana. Nah, ketika kita menggunakan banyak substruktur di sini, algoritma dinamik ini sangat berguna sekali gitu untuk memangkas beberapa yang tidak optimum. Karena kita tidak ingin kita tidak ingin menggunakan tenaga kita atau ongkos kita atau waktu kita untuk menganalisis masalah yang sama. Nah, makanya algoritma dinamik ini sangat berguna. Dan juga di sana juga berguna untuk overlapping, tentu. Nah, algoritma dinamik ini sangat berguna ketika kita mempunyai banyak sekali pola berpikir yang berbeda. Kita gunakan tentang bottom up juga boleh, kita juga gunakan top down juga boleh gitu. Ya, ada yang salah di sana gitu. Nah, biasanya algoritma dinamik ini sangat populer digunakan untuk mengkaji tadi masalah untuk mencari jarak terdekat atau jarak terpendek gitu. Nah, itu sangat berguna digunakan algoritma dinamik. Nah, jadi kenapa menggunakan algoritma dinamik? Jadi tentu karena di sana kita ingin program ya, kita ingin melihat bagaimana program di sana, kita ingin melihat bagaimana jarak terdekat. Makanya kita banyak sekali membahas tentang shortest route. Jadi untuk plan-nya tadi itu. Jadi kita bisa melihat bagaimana kombinasi plan-plan terdekat kita bisa gunakan tentang dynamic programming. Nah, dynamic programming ini juga bisa gunakan untuk multi-stage tadi. Karena kita punya banyak sekali sub-problem ya. Nah, Anda bisa gunakan itu untuk algoritma dinamik. Nah, ini sangat populer sekali untuk dinamik ini. Nah, jadi untuk yang kedua di dynamic programming ini ada tentang namanya Richard Bellman tuh optimasinya. Nah, jadi kalau karena mengingat tentang industri revolusi itu terjadi tahun 90-an itu ya. Nah, jadi banyak sekali digunakan untuk logistik atau industri. Nah, jadi pada zamannya si Richard Bellman ini sangat terkenal gitu karena dia menghasilkan beberapa kali konseptual berpikir yang sangat cerdas untuk memangkas beberapa chain dari logistik industri gitu. Karena kita kan ingin melihat bagaimana jarak terpendeknya. Atau kita berbicara tentang travel salesman product tadi. Nah, kita ingin melihat bagaimana tentang sales itu ketika mengirim barang atau memangkas rantai perjalanan. Itu bisa digunakan untuk dynamic programming. Nah, salah satu yang paling banyak digunakan metodenya adalah Floyd-Warshall gitu. Nah, jadi seperti ini. Misalnya di sini ada beberapa pair-nya di sana, makanya Warshall ini digunakan untuk melihat bagaimana pair
atau gabungan atau gabungan dari beberapa jarak terdekat itu atau dinamakan EPSP. Nah, misalnya kita ingin melihat bagaimana jarak terdekat antara U dan V untuk all pairs itu. Jadi maksudnya ada all pairs ini kita menggunakan semua informasi di sana karena kita tidak ingin menghapus atau mengeliminate variabel. Nah, makanya mungkin kalau kita nanti ketik ini mungkin tidak akan mendapatkan optimasi optimum ya. Misalnya kita mengulang U dari start ke U ke S atau ke V, atau mungkin Anda bisa gunakan dari S ke U atau ke V gitu. Nah, itu ada beberapa nanti pilihan-pilihannya gitu untuk menggunakan Floyd Warshall algorithm. Nah, jadi kita akan mendapatkan beberapa kali kombinasi pilihan-pilihan jarak-jaraknya di sana gitu, gunakan teknik ini. Nah, jadi di sini ada beberapa pseudocode, nanti Anda bisa membaca lebih detail lagi. Nah, jadi khawatirnya adalah untuk di Floyd Warshall ini kita harus mengkonsentrasikan beberapa informasi yang negatif. Mengapa demikian? Karena kalau negatif ini dia tidak akan memberikan dia akan memutus informasi di sana gitu. Nah, karena kan dia tidak akan berlanjut lagi ke titik U ini, karena dia akan putus seperti ini ya. Nah, kita bisa mengignore ini. Nah, itu adalah salah satu nanti ketika Anda dapat soal atau dapat case study atau Anda menggunakan penelitian, ketika nanti misalnya mau ke Jakarta ke Jogja, misalnya Anda tersesat ke kota ini, tidak ada jalur di sana. Nah, itu dinamakan negatif di sana gitu, karena itu bukan jarak optimum untuk Anda sampai ke lokasi tadi itu. Jadi Anda bisa mengeliminate ini. Nah, jadi sini ada beberapa pseudocode-nya tadi untuk menghandle tadi. Nah, Anda bisa gunakan time O and cross NM ini. Nah, jadi ada beberapa kali pengulangan di sana gitu untuk menghapus-hapus tadi. Anda bisa gunakan seperti itu di komputasi. Nah, seperti ini sama saja. Misalnya di sini ada contoh untuk mencari bagaimana optimal substrukturnya tadi. Kita bisa melihat bagaimana dari kota U ke kota V tadi. Nah, misalnya di sini ada vertisnya tadi antara 1 sampai K-1. Nah, mungkin Anda harus melewati kota 3, kota 1. Anda berpikir kalau 2 itu tidak mungkin karena jaraknya mungkin terlalu jauh, Anda bisa gunakan K-1 sampai ke V. Nah, ini ada beberapa pilihan-pilihan jarak di sana gitu. Nggak ada step-stepnya tadi. Nah, jadi U ketiga ini adalah D0. Ketiga ke 1 ini adalah D1. Sampai K-1 ini adalah DN-1. Nah, jadi Anda jangan lupa, nanti jarak dari kota pertama, kota pertama tadi, Anda harus concernkan dia itu adalah bagian dari analisis kita. Karena dia akan bernilai itu, karena dia akan ada informasi jarak di sini. Maka kita harus menghitung bagaimana D0 juga gitu. Sampai nanti ketika dapatnya seperti ini. DK-1 adalah jarak dari U ke V. Karena kan kotak kita dari U ya ke V. Nah, kita akan melihat bagaimana length-nya di sana gitu, atau panjangnya di sana seperti apa. Nah, jadi pertanyaannya adalah bagaimana ketika kita ingin mencari jarak terdekat dari U ke V menggunakan dari DK-1 gitu. Nah, jadi kita bisa menggunakan beberapa vertis yang lain, jarak yang lain gitu ketika kita gunakan untuk dapatin di sana. Nah, kita bisa menggunakan seperti ini. Kita bisa menggunakan dari DK UV atau DK-1 adalah bagian dari UV. Jadi ada dari kota awal ke kota 3, kota 1, K-1 dan juga ke V. Nah, mungkin di sini akan ada beberapa rute-rute yang lain itu. Anda bisa gunakan itu ketika nanti diberikan ada soal atau ada informasi yang lain di sana. Nah, itu adalah Anda bisa gunakan untuk vertisnya nanti gitu, untuk di notes-nya nanti. Nah, jadi mungkin ketika kita mempunyai beberapa alternatif penyelesaian, Anda bisa gunakan juga gitu. Ketika Anda memikirkan bahwa itu adalah sangat penting. Saudara dari kota awal, kota 3, 1, K, 2, K-1 sampai ke V. Nah, ini adalah alternatif jalan yang tadi gitu. Anda bisa gunakan untuk menghitung juga bagaimana ketika kita ada option di sana. Nah, jadi di sini ada beberapa konseptualnya. Nah, kita bisa melihat bagaimana W-log-nya tadi. Kan saya berbicara bahwa setiap lokasi ini kan ada bobot yang berbeda ya. Nah, jadi kita harus mengkonsentrasikan juga perbedaan dari logistik dari bobotnya tadi. Dari W-log-nya tadi gitu. Untuk dari jarak terdekatnya dari U ke V. Dari kota awal ke kota V. Nah, makanya kita perlu yang namanya vertex K ini. Nah, vertex K ini akan bernilai dari 1 sampai ke K. Dari berapa banyak plan-plan Anda yang Anda gunakan di sana gitu. Misalnya di sini sampai 10 ya, ini akan bernilai juga 10 juga beberapa kali kombinasi di sana. Nah, jadi di sini ada rumusnya, dan Anda bisa gunakan adalah DK dari jarak awal ke jarak kota awal ke kota akhir. Ini adalah step K-1 atau jarak dari sini dari U ke 3. Nah, ini adalah dari U dan K, berapa banyak vertis Anda gunakan. Nanti Anda bisa tambahkan dengan D K-1, berapa banyak nanti kota yang mungkin harus Anda lewati sampai V, dan juga berapa banyak K dan V yang di sana gitu. Misalnya nanti di sini ada 10, berarti D pangkat 9,
Berarti di sini akan ada, misalnya di sini K-nya 10, berarti K-1 ya, berarti 9. Ya, dia pangkat 9, 10, dan ini lokasi terakhir gitu. Nah, Anda bisa dapetin jaraknya optimum itu seperti ini gitu. Ini ada rumusnya. Nah, jadi ini juga akan ada beberapa kali Anda gunakan untuk D-nya. Kan D-nya tadi banyak ya, antara D1 sampai DK-1 itu. Nah, jadi Anda bisa gunakan seperti ini. DK UV, Anda minimumkan jarak yang tadi. Nah, yang saya label warna ini adalah untuk mendapatkan bagaimana jarak terpendeknya atau shortest path-nya tadi dari 1 minus K-1 gitu. Nah, ini adalah step-nya tadi. Dan warna biru ini adalah untuk menggunakan case yang kedua, untuk melihat bagaimana cost-nya tadi dari jarak terdekat untuk dari U ke K. Nah, dari K dan ini adalah untuk dari K ke V tadi. Anda harus menghitungkan bagaimana jarak dari kota terdekat, kota paling akhir nanti, dan juga bagaimana alternatif K di sana gitu. Anda bisa gunakan seperti itu. Nah, jadi untuk optimal substruktur itu kita bisa solve-kan dari big problem tadi gunakan semua problems. Nah, ini adalah manfaat menggunakan algoritma dinamik, karena masalah yang kompleks itu kita bisa gunakan alternatifnya lain. Gunakan tentang semua problems yang tadi gitu. Small sub problems yang tadi. Nah, kalau nanti ada overlapping di sana, kita bisa menggunakan seperti ini. Dari DK-1, dari kota yang tadi, vertis K ke V, kota akhir kita, bisa kita hitungkan untuk bagaimana perbedaan dari U ke V. Dari step awal ke step akhir tadi gitu. Untuk semua yang berbeda dari U tadi. Ini adalah beberapa konseptual yang bisa Anda gunakan untuk melihat bagaimana rantai terdekat tuh, atau shortest path. Nah, jadi di sini makanya kalau untuk algoritma dinamik ini sangat berguna sekali digunakan untuk jarak terdekat gitu. Karena penerapannya itu sangat detail. Kalau Anda tertarik tentang spasial, misalnya kalau di lalu lintas nanti kan akan terjadi misalnya kecelakaan atau apa. Nah, makanya di Waze atau di Google Maps itu sebenarnya salah satu digunakan untuk algoritma dinamik. Karena dia akan melihat bagaimana jarak alternatif Anda untuk sampai ke tujuan ketika nanti ada kendala di jalan itu. Misalnya ada kemacetan atau ada demo dan sebagainya. Nah, itu adalah salah satu penerapan di algoritma dinamik. Nah, yang ketiga, di algoritma dinamik ini ada namanya Floyd-Warshall. Nah, jadi di Floyd-Warshall ini adalah Anda bisa gunakan beberapa beberapa konseptualnya. Kita melihat bagaimana DK dari jarak dari awal yang tadi, D0 tadi, kita bisa gunakan dari U dengan V, kan nilainya bakal berinfinity gitu. Nah, karena kan kita tidak tahu berapa jarak dari awal ke tadi, maka kita harus hitung ya. Nah, makanya saya tulis di sini adalah infinity. Untuk setiap dari U dan V. Mengapa harus tidak ada sama dengan? Karena kan dari kota awal dan kota akhir kan informasi berbeda gitu. Makanya tidak boleh sama. Nah, makanya harus dibikin seperti ini. Nilainya adalah infinity dan juga tidak boleh informasi yang sama dari kota awal ke kota akhir gitu. Nah, tentu di sana kita harus menghitung juga bagaimana bobot juga. Bobot tadi dari bobot dari U dan ke V, kota awal kota akhir dalam setiap dari U dan ke V gitu, setiap elemen dari E. Nah, jadi Anda bisa menggunakan seperti ini. Ini adalah kalau Anda mau membuat divide-an, karena di kelompok 2, kelompok 1 kemarin, saya lupa kelompok 1 atau kelompok berapa ya? Saya kelompok 2. Itu pakai divide-an. Nah, Anda bisa mengubahkan nanti coding di R tadi menggunakan seperti ini gitu. Nah, Anda nanti bisa ketika ada soal, nanti Anda bisa berubah menggunakan konseptual function seperti ini untuk Anda analisis. Nah, jadi di sini Anda bisa menghitung dan beberapa distance dari jarak ke dekat ke jarak kelompok ke V tadi itu. Nah, Anda juga bisa menggunakan running time yang tadi. Ketika berbicara tentang optimasi, tentu kita mau melihat bagaimana running time-nya ya. Bagaimana nanti loss function di sana. Nah, Anda bisa gunakan nanti dari n pangkat 3 tadi gitu. Kan di sini kan ada jaraknya tadi ya. Misalnya ada 10. Ya, Anda gunakan dia 10 pangkat 3 tadi. Berarti berapa? 1000 gitu. Nah, Anda bisa gunakan nanti sampai 1000 terasi di sana gitu. Nah, sampai Anda dapetin dia konvergen. Ini adalah beberapa cheat sheet-nya yang saya kasih. Anda bisa gunakan seperti itu. Nah, tadi bagaimana ketika kita akan ada negative cycles atau ketika kita sampai ke kota tadi, ke kota Jogja, tapi kita nyasar. Nah, itu bisa kita tambahkan sebagai informasi kita nanti gitu. Kalau Anda mau menggunakan all pairs, itu Anda bisa gunakan itu juga gitu. Anda bisa melabelkan dia menjadi dn v kurang v bagian dari v kurang dari 0. Ini adalah pelabelan nanti ketika Anda merubahkan dia ke function. Nah, makanya nanti hati-hati ketika nanti ada informasi dia akan memberikan negative cycle karena dia tidak akan memberikan optimasi optimal di dinamik programming tadi gitu. Nah,
Jadi apa sudah Anda pelajari tentang Floyd-Warshall? Nah, untuk Floyd-Warshall ini adalah salah satu example dari dynamic programming yang bisa Anda gunakan. Nah, tentu keunggulan dari Floyd-Warshall ini Anda bisa melihat bagaimana semua pairs dari jarak terdekat tadi, dari bobot yang tadi itu di dalam O dan N kubik tadi. Kita bisa melihat bagaimana komputasinya tadi di sana gitu. Nah, ada beberapa contoh. Contohnya seperti ini, karena tadi Anda ingat P yang tadi kan dia tidak ada hasil ya, karena dia mentok gitu, karena jalannya putus. Nah, misalnya seperti ini, kita ada jarak dari S, A, B, dan T. Nah, misalnya kalau saya tanya bagaimana jarak terdekatnya, Anda mungkin bisa bilang seperti ini. Oh, seperti Mas Rezi, dari S ke A, ke B, dan ke T. Nah, atau nanti Anda bisa menggunakan dari T dan B ke A dan ke S. Itu boleh. Atau Anda berpikir seperti ini juga nggak masalah. Kalau nanti Anda memutuskan seperti ini, Anda tambahkan jadi Z, nggak masalah. Jadi S, Z, B, T, itu nggak masalah gitu. Itu hanya beberapa cara pandangan saja untuk melihat bagaimana jarak terdekat. Nah, atau seperti ini juga nggak masalah gitu. Anda bisa menghitung, intinya adalah untuk menggunakan programming ini, ketika ada soal seperti ini, kita bisa melihat bagaimana longest path dari S to T. Dan bagaimana jarak terpanjang di sana, kan jarak terpanjang berarti kita harus menggunakan semua informasi ya. Dari S, A, B, dan T. Ini kan semua informasi di sana. Nah, tentu kita juga harus mencari bagaimana longest path dari S to E. Nah, jadi dari S A ke A juga sama. Kita akan melihat bagaimana jarak terpanjang di sana gitu. Kita juga harus menghitung dari S, T, B, A. Dan juga bagaimana dari jarak terpanjang dari A ke T. Nah, juga kita harus hitung A dan B dan T gitu. Kita harus hitung juga bagaimana jarak terpanjangnya. Nah, itu ada beberapa optimal substructure di dynamic programming. Nah, jadi Anda bisa menghitung nanti beberapa ada yang keliru ketika Anda gunakan untuk optimasi dinamik ini. Mungkin karena beberapa kali di sana informasi di sana itu tidak diperlukan karena bank ini kan juga dilewati oleh banyak kota ya, oleh banyak kali step. Nah, jadi khawatirnya adalah bank ini akan memberikan informasi yang sesat di sana gitu. Jadi adalah ketika kita mempunyai problems yang banyak di dalam di dalam perjalanan ya juga akan complicated. Tapi di sisi lain, misalnya kalau kita berbicara tentang logistik, tentu kan kita ingin melihat bagaimana kota-kota yang crowded ya. Misalnya kalau untuk pengiriman barang itu kan di Tanjung Priok itu. Nah, kita bisa melakukan hal yang berbeda jarak-jarak yang tadi, atau kita membuat beberapa alternatif yang lain itu untuk menghasilkan beberapa lokasi yang optimum. Nah, itu adalah seni berpikir ketika kita menggunakan jarak terdekat. Mungkin ketika gunakan jarak itu, tidak akan memberikan optimasi optimum. Mungkin di sisi rekomendasi, kita bisa merekomendasikan bahwa dibutuhkan jalur-jalur yang lain gitu, agar lantai logistik tadi lebih hemat atau lebih dekat lagi gitu. Nah, itu adalah seni berpikirnya lagi ketika nanti Anda meneliti gitu. Jadi hal-hal yang keliru atau hal-hal yang mungkin akan memberikan informasi akurasi rendah, sebenarnya itu bisa Anda tambahkan untuk rekomendasi. Yang saya sampaikan tadi, mungkin ketika nanti Anda melakukan tentang logistik chain, ketika nanti sampai lokasi mana, mungkin dia akan menghasilkan akurasi rendah. Mungkin ada sebabnya, karena A, B, dan C. Nah, Anda bisa tambahkan itu untuk rekomendasi, lebih praktis lagi gitu. Nah, jadi adalah rekapitulasinya untuk di Bellman-Ford ini bisa kita gunakan untuk bagaimana ketika kita hanya mengkonsentrasikan single source dari single path tadi itu. Kan kalau untuk Floyd-Warshall, kita harus menggunakan untuk semua pairs dari suatu path tadi. Nah, jadi ada perbedaannya. Jadi kalau Anda mau menganalisis bagaimana untuk single source tadi atau jarak single tadi, karena kita tidak mau menggunakan semua semua pairs, Anda bisa gunakan dengan Bellman-Ford. Nah, tapi kalau Anda menggunakan all pairs, Anda bisa gunakan dengan Floyd-Warshall. Inilah perbedaannya untuk dynamic programming. Nah, jadi untuk dynamic programming ini salah satu optimasi yang kita bisa melihat ketika suatu masalah itu kita bisa breakdown dia ke masalah lebih kecil tadi gitu. Dan juga salah satu optimasi yang memberikan solusi yang bagus untuk di masalah yang paling besar di sana. Nah, tentu ketika kita ingin membuat solusi optimasi, tentu di sana ada iteratif ya. Maka saya sampaikan tadi, ketika Anda setkan iterasi, mungkin iterasi 1, iterasi kedua, iterasi ketiga, mungkin tidak selesai. Mungkin butuh iterasi yang banyak di sana gitu. Anda bisa gunakan dia untuk teknik optimasinya. Nah, jadi di sini tentu untuk dynamic programming ini, dia akan banyak take advantage untuk overlapping problems. Nah, dia ada beberapa problems yang mungkin kita bisa handle di sana untuk dynamic programming. Nah, next time kita akan berbicara banyak tentang contoh-contoh tentang dynamic programming.
Nanti minggu depan saya akan contohkan salah satu riset yang mungkin berguna tentang spasial tadi ya, tentang macet-macet tadi. Nanti saya akan praktikkan tuh di R di minggu depan. Nah, saya untuk minggu ini saya contohkan seperti ini dulu. Nah, di sini sebentar. Nah, di sini ada kita ingin mencari ya bagaimana jarak terdekatnya tadi itu. Misalnya di sini saya ada beberapa kota dari S ke Z. Misalnya saya ada dari Z ke Z ini ada beberapa kota dari A, B, D, C, F, E dan Z tuh. Nah, mungkin ketika seperti ini nanti Anda berpikir, oh, ketika dari kota S ke Z, mungkin contohnya seperti ini Mas Rezi. Dari S ke A, D, F ke Z tuh. Kalau Anda berpikir juga, oh, itu jelek tuh. Anda mungkin bisa berpikir seperti ini. Dari S ke A, C ke F, dan Z. Nah, makanya di sini akan banyak sekali opsi. Nah, tentu kita harus mencari bagaimana yang paling optimum. Nah, tentu di situ kita berbicara bagaimana bobot, gitu. Atau nanti ketika ada soal atau cost itu juga bisa digunakan. Ya, misalnya dari S ke B, misalnya Anda butuh ada bobotnya 55 gitu, atau nanti ada informasinya berapa di sana gitu. Nah, di sini ada ketika bicara tentang all pairs. Nah, maka di sini ada informasinya dari S, dari A ke B itu adalah 3, 5, dan seterusnya gitu. Nah, saya running dulu biar lebih jelas. Ini adalah grafnya. Oke. Ini ada grafnya, berarti dari step pertama ada kota dari A ke B, kota yang step kedua dari S, B, C, D gitu. Dari S, B, C, D tadi, terus ada S, A, C, D, ada A, B, D, F, dan seterusnya gitu. Ini hanya soal yang tadi. Dan misalnya di sini ada bobotnya, ada weight-nya. Nah, ini adalah datanya. Nah, misalnya dari kota A ke kota S itu perlu 3 bobot. Gitu. Atau ada B ke S itu ada 5 bobot. Atau S ke A itu ada 3 bobot. Gitu. Dan seterusnya. Sampai kota F ke Z itu ada 2 bobot. Nah, tentu Anda bisa melihat, oh ternyata di sini effortnya itu banyak sekali kalau kita dari kota A ke D. Dari kota A ke D. Nah, karena bobotnya itu besar, 15. Nah, mungkin itu ongkosnya besar, atau apanya besar itu. Itu nanti akan tersedia di soal. Nah, itu ada bobotnya. Dan Anda bisa running berapa kali iterasi. Nah, ini adalah pairs dari beberapa kota, dari AS, BS, SA, BA, CA, dan seterusnya gitu. Ada pairs-nya. Nah, ini adalah tadi saya jadikan dia variabel. Jadi saya ada dari jarak kota dari A ke S, dari B ke S, S ke A, B ke A, dari B ke A gitu. Dari C ke A, C mana? C ke A, dan juga seterusnya dari F ke Z gitu. Atau Z ke F. Karena kan nanti ketika seperti ini kan kita mau melihat ya, bagaimana kalau dari lokasi Z ke S ke Z, jarak mana yang terdekat, atau kita balikkan. Bagaimana dari Z ke S gitu. Jadi setiap pola berpikir dari top down, bottom up sama up down itu berbeda gitu. Mungkin asumsi kita seperti itu. Nah, jadi kita bisa menganalisisnya. Nanti ada fungsinya yang tadi tersedia di soal tadi. Anda nanti bisa ganti. Kalau Anda mau menggunakan tentang largest path, ya boleh gitu. Karena ini kan saya untuk melihat bagaimana jarak terdekatnya. Anda bisa running. Nah, ternyata didapatkan seperti ini. Jarak terdekat dari S ke Z via B tadi, kalau Anda gunakan, dia lebih cocok menggunakan dari S, B, C, D, F, dan Z. Nah, ini ada jarak optimumnya gitu. Nanti Anda bisa gunakan. Atau ketika dari Z ke S, berbeda lagi. Nah, mungkin dia akan dapetin dari S ke F, terus balik lagi A ke D, ke B, ke A, dan ke S. Nah, ini saya sampaikan tadi, kalau kita gunakan dari titik S ini mungkin berbeda ya hasilnya. Nah, mungkin sama seperti tadi, ketika dari Jogja mungkin berbeda lagi juga gitu. Jarak yang harus kita lewati kota-kota yang tadi gitu. Misalnya dari Jakarta ke Jogja atau Jogja ke Jakarta. Nah, ada beberapa jarak-jarak yang menjadi alternatifnya. Itu adalah opsinya ketika nanti Anda gunakan Dijkstra algorithm. Kita bisa melihat bagaimana jarak terdekat dan juga jarak terdekat antara dari S ke Z atau juga dari Z ke S gitu. Sebentar. Nah, ini lebih jelasnya tadi untuk praktiknya. Jadi ini adalah shortest path problems. Nah, jadi tentu yang ketika berbicara bagaimana untuk menentukan jarak terpendeknya tadi. Nah, kita bisa melihat bagaimana lintasan di antara dua vertex gitu.
vertex itu dari jarak A ke Z tadi. Ya, misalnya di sini ada A ke B itu 4, A ke D itu 3, dan lain-lain seterusnya. Nah, jadi Anda bisa tambahkan. Misalnya dari A ke B ke Z, A ke B ke C ke Z. 4 tambah 3 tambah 2 berarti 9. Nah, berarti ada 9 bobot tadi, lintasan yang tadi. Kalau nanti Anda gunakan seperti ini, dari A ke B ke E ke Z, nilainya 8 itu. 4 tambah 3 tambah 1, 8. Nah, berarti 8. Kalau Anda menggunakan dari A ke D ke E ke Z, berarti 6. Benar nggak? A ke D 2 tambah 3, 5. Oh ya, benar 6. A, D, E tambah Z berarti 6. Atau Anda menggunakan all pairs. Nah, berarti kalau menggunakan all pairs, Anda harus tambahin semua, berarti akan nilai 13 gitu. Kalau Anda berpikir semua jalan tuh harus saya lewatin. Ketika saya mau ke kota A, ke kota Z, saya mau ke semua kota, saya mau foto-foto di sana, saya mau ekspor makanan di sana. Ya, berarti bobot Anda akan lebih besar gitu. Nah, itu adalah cara untuk menentukan lintasan terpendek gitu. Gampang kan? Nah, jadi misal seperti ini. Bagaimana untuk melihat bagaimana jarak terpendek atau dari setiap vertex di sana? Anda bisa mungkin menambahkan alternatif baru informasi di sana, misalnya dari B ke C 1 dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi di sini ada beberapa prosedurnya sama seperti slide tadi. Ini adalah looping yang tadi ya. Dari bobot-bobot yang ada, bagaimana dari jarak 1 ke N tadi, dia akan menilai infinity, dia akan menilai 0 juga, ada setiap O-nya ini, elemennya adalah himpunan dari S ini. Ini adalah pengulangannya. Ketika Z tadi bukan elemen dari S, karena kan dia tidak boleh himpunan dari S tadi ya, Z tadi itu. Nah, makanya setiap vertex yang tadi itu harus minimum dari LU. Nah, makanya dinilai dari LU ini, dia akan bernilai dari setiap S itu union dari himpunan U. Kalau Anda lupa, kembali ke kalkulus. Saya sudah ingatkan ini di minggu kemarin tuh. Jadi saya tidak akan mengulang tentang aljabar linear dan kalkulus. Jadi di sini ada informasi yang akan Anda dapatkan untuk ketika Anda gunakan Dijkstra algorithm. Nah, jadi tentu Anda harus menghitung bagaimana ketika dia ada benda dari LU ditambah bobot dari U dan ke V. Karena kota awal kita U, kota akhir kita V. Nah, kita yang dipenting di sana adalah W-nya tadi. Ini adalah WW kita gitu. Jadi setiap jarak itu akan bernilai W yang berbeda. Nah, dia akan berakhir ketika kita sudah tambahkan bagaimana jarak yang tadi gitu. Nah, dari ini kan saya sudah tambahkan ya. Nah, berarti ini adalah LW yang tadi. Berarti LW ABCZ itu 9, LW ABEZ itu 8, LW semua all pairs itu 13 gitu. Gampang. Nah, ini ada beberapa lintasan terpendek yang tadi yang kita bisa dapatkan. Dari U dan A itu ada B, C, D, E, Z. Dari U, C, ada B, D, E, Z, sampai seterusnya. Dari U ke Z, berarti dia tidak akan ada penyelesaian. Karena di kondisi tadi, dia tidak boleh sama dari S gitu. Z tidak boleh dari bagian dari S. Maka dia tidak ada penyelesaian di sini untuk lintasan dari U dan Z. Nah, kalau ternyata ada soal tentang traveling salesman problem, dia akan syaratnya adalah harus mengunjungi N kota berangkat dari kota asal itu. Dan juga harus mengunjungi semua kota. Dari kota asal ke kota N masing-masing 1 kali. Atau nanti kita harus juga kembali ke kota asal. Nah, ini adalah untuk soal untuk traveling salesman problem. Karena kan kalau untuk traveling kan salesman dia harus mengunjungi semua kota untuk mungkin melakukan publikasi atau promosi dari produknya. Nah, maka dia harus ke semua kota, tidak boleh kota yang terlewatkan, dia juga kembali ke kota awal. Nah, tentu kita harus cari rute optimumnya ya, bagaimana untuk memangkas ongkos itu. Nah, itu adalah salah satu isu yang sangat populer digunakan untuk logistic chain. Kita salah satunya adalah tentang traveling salesman problem atau TSP. Nah, contoh di sana nanti ada N-nya 3. Nah, di sini ada beberapa lintasan yang bisa digunakan, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 3, 2, dan seterusnya gitu. Sampai sekali kombinasinya seperti ini. Nah, misalnya di sana ada tiga kota, ada 1, 2, dan 3. Nah, berarti 1 dan kedua itu adalah D2, 2 dan ketiga itu ada D3, 3, 1 itu ada D1. Nah, jadi ada beberapa kali kombinasinya nanti Anda bisa gunakan. Misalnya 1, 2, 3, 1, atau 2, 3, 1, 2, 2, 3, 1, 2, nggak masalah, atau 3, 1, 2, 3. Tuh, 3, 1, 2, 3. Karena kan dia harus balik ke kota awal tadi ya. Dia start point-nya di sana. Nah, itu adalah alternatif lintasannya tadi. Atau Anda menggunakan tantangan rekursif. Anda mau balikkan dia nggak masalah. Dari 1, 3, 2, 1 boleh. Atau dari 2, 1, 3, 2 juga boleh. Dari 3, 2, 1, 3 juga nggak apa-apa gitu. Ini adalah seninya berpikir aja. Kalau Anda berpikir seperti ini lebih optimal, lebih cost-nya lebih rendah, atau Anda gunakan rekursif yang cost-nya lebih rendah, juga nggak apa-apa gitu. Itu ada seni berpikir saya yang berbeda. Nah, untuk di dalam traveling salesman problem ini, kita berbicara berapa banyak kota yang akan kita kunjungi. Makanya N-nya ada 4 ya tadi.
Jadi kita bisa berangkat dari kota satu, kota terakhirnya. Kita nggak tahu nih mana-mana saja. Nah, kita bisa menghitung berapa kali kemungkinannya dengan permutasi itu. Misalnya 3 lintasan berapa? Berarti 6. Jadi ada 6 kali banyak kombinasi di sana. Misalnya di sana akan ada indirect graph. Nah, kita bisa melihat bagaimana ketika jalur pergi dan pulangnya sama apa tidak. Nah, kita berarti akan dapetin seperti ini gitu. Ini ada rumus-rumusnya sudah saya berikan. Jadi Anda bisa gunakan nanti. Nah, misalnya dari kota awal 1 ke kota 4 atau baik seterusnya. Ini ada beberapa alternatif yang bisa Anda gunakan. Dari 1, 2, 3, 4 balik lagi ke 1, atau 1, 2, 3, 4, 3 balik ke 1, atau dari 2, 4, 1 dan 2 nggak apa-apa. Gitu. Ada banyak kali kombinasi-kombinasi di sana. Nah, misalnya di sini ada berapa kali indirect graph-nya. Misalnya kondisinya harus melewati 2 jalur dan juga 2 traffic way. Nah, ada berapa lintasan yang bisa gunakan? Nah, berarti hanya ada 2. Jadi kita bisa gunakan dengan 1, 2, 4 dan 1 gitu. 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3 dan 4 dan 1. Nah, ini ketika kita mempunyai 2 jalur atau 2 way traffic gitu. 1, 2, 3, 4, 1. Atau 1, 4, 3, 2, 1. Itu bisa digunakan juga gitu ketika dia ada kondisi 2 jalur dengan 2 way traffic. Nah, biasanya bagaimana ketika dia ada 1 way traffic? Ya, 1 way traffic kan berarti nggak masalah, berarti bisa di mana saja. Anda bisa gunakan dengan 1, 2, 3, 4, 1 atau 1, 4, 3, 2, 1 gitu. Karena kan dia harus mulai dari 1 ya. Berarti kita tidak ada pilihannya lain. Pilihannya adalah dari sini atau dari ke sini gitu. Itulah penyelesaiannya. Gitu. Ada pertanyaan? Kalau belum mengerti, mana yang bisa saya ulangi? Gampang sebenarnya, itu cuma pertambahan aja kok. Jadi nanti kalau membahas itu harus teliti dia. Takut nanti salah menambahin. Misalnya tadi kalau nanti ada soal dari A ke Z, nah nanti ketika Anda berpikir B ini tidak optimum, ya nanti Anda lupakan gitu. Jadi intinya hanya pertambahan. Kan mudah kayak soal ketika waktu kita SD gitu. Kalau di majalah Bobo kan mencari bagaimana jalan terdekat dari ini ke kota A. Nah, itu sebenarnya pertambahan. Jadi ketika nanti akan banyak di sana ya berarti Anda harus rajin menambahkan dari A ke B dan yang lain bagaimana, sama seperti ini tadi nih. Ini kan misalnya dikit ya. Ini masih sedikit nih. Nah, nanti Anda misalnya ada informasi jarak di sana, Anda harus tambahkan dia. Misalnya 1 ke 2 atau 5, 2 ke 3 berapa, nanti ini nilainya 17, 20, sampai seterusnya gitu. Nah, Anda harus hitung. Dan banyak sekali kombinasinya tadi. Misalnya nanti akan sampai 100 atau 200, banyak sekali alternatif lintasan yang di sini. Jadi semakin banyak informasi kota yang tadi nanti ada di sana, akan semakin banyak juga alternatif yang ada gitu. Jadi bisa sampai 100 alternatif, bisa sampai 200 alternatif. Nah, itu kan nggak mungkin Anda hitung menggunakan manual ya, Excel ya. Nah, nanti Anda bisa gunakan tadi yang saya share tadi di R tadi. Anda dapatin berapa banyak nanti kombinasi di sana gitu. Ini mudah banget kok. Makanya ini juga diberikan di mata kuliah S1 di Manajemen Science. Saya juga ngajarin ini di S1. Pak, maaf mau izin tanya. Silakan, Ilma. Kalau yang tadi yang iteration yang ada di R itu maksudnya untuk menentukan jumlah iterasinya itu kita cara tahu apa coba-coba aja gitu atau gimana untuk menentuin jumlah? Sebenarnya kalau di kelas data science itu saya ajarkan gunakan cross validations atau scaffold. Kalau di sini nggak usah lah, terlalu susah. Jadi serah aja. Gunakan 100, 200, 500 juga nggak apa-apa. Tapi kalau berarti seharusnya pakai ya terserah. Seharusnya itu bisa pakai scaffold. Gitu. Jadi kalau saya ajarin scaffold lagi makin complicated nih. Ini kan untuk bisnis analitik aja. Pak, terima kasih Pak. Pertanyaan Pak. Silakan Pak Widianto. Ya, terkait dengan mungkin aplikasi yang bisa digunakan untuk dynamic programming, Pak, selain menggunakan R, apakah bisa dengan Excel atau ada add-in-nya? Boleh Pak, tadi di awal pertemuan, mohon maaf mungkin Bapak belum bergabung. Nah, sebenarnya di mata kuliah ini saya ajarkan juga di S1 di KKI. Nah, itu tentang manajemen science. Nah, di kelas S1 itu saya ajarkan dengan Excel. Nah, jadi ada videonya, nanti Bapak bisa belajar di sana itu. Ada asistensi saya ngajarin. Karena saya berpikir nih kelas S2, maka saya sangat ngajarin dari Excel, Pak. Itu untuk S1. Nah, jadi di S2 ini saya ngajarin lebih banyak gunakan R.
Itu. Nanti Oh, saya oke, baik. saya catatkan linknya nanti di MS. Jadi nanti mungkin kalau teman-teman lain mau belajar Excel nggak masalah. Gitu. Perlu tambah add-ins-nya nggak, Pak? Atau sudah available, Pak? Kenapa, Pak? Perlu ada tambahan add-ins di Excel-nya nggak? Oh, ada toolsnya. Oh, ada tambahan Ada, tools-nya ya? ada. Itu saya upload kok nanti setiap hari Jumat. Itu Jumat praktikum tuh untuk kelas S1. Gitu. Oke. Selain Nanti Excel mungkin kayak seperti di SPSE juga bisa nggak, Pak? SPS saya belum pernah coba, Pak. Saya pengalaman saya ngajar ini saya gunakan R sama MATLAB. Itu MATLAB bisa juga. Tapi kalau di MATLAB dia kan banyak function yang dia nggak banyak tentang package baru ya. Makanya nggak mungkin metode-metodenya dia nggak terbaru. Nah kalau di R itu banyak metode-metode yang baru bisa digunain. Gitu. Oke, baik, Pak. Ya Terima kalau kasih, mau, Pak. kalau mau nanti saya kirim juga coding MATLAB nanti bisa coba. Kalau yang lain lebih nyaman menggunakan MATLAB, nggak masalah kok. Gitu. Oke, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Mas. Sorry. Ini apa namanya? Ini kan nggak ada UAS ya? Saya cek di Syllabus nggak ada UAS. Ini kelompoknya berarti udah ada untuk presentasi. Udah ada belum sih? Coba saya lihat di Syllabus ya. Apa saya terapkan? Setahu saya mata kuliah ini nggak ada UAS. Benarkah? Kelompoknya sama dengan kelompok yang mengerjakan tugas nggak, Pak? Nah, itu Atau beda? perlu saya klarifikasi, Pak. Saya kan kemarin bagi ini soal ini kan mereka ada tes ya. Saya mau bagiin dia beberapa orang yang mungkin udah punya basic programming biar nggak kewalahan gitu. Nah, saya juga nggak tahu apakah ada kelompok lain yang digunakan untuk bikin proposal atau apa. Saya baca Syllabus, bentar. Syllabus. Final project ya benar, final project group. Itu kan Iya. perlu Kalau untuk dipresentasi. yang, iya. Gimana, Pak? Iya, sewaktu UTS itu memang ada pembagian kelompok untuk bikin project, Pak. Tapi saya nggak tahu apakah itu tetap akan berlanjut sampai ke UAS atau itu sudah dilebur atau sudah di regrouping dengan yang kemarin itu, Pak. Dengan yang Nah, tugas-tugas itu. terserah, saya kembalikan ke kelas. Kalau mau pakai kelompok baru nggak masalah. Saya nggak tahu apakah kemarin udah dibuat projectnya, terus sudah jadi presentasi nggak masalah. Itu saya bisa nilai dari situ. Nah kemarin saya bagi yang kelompok baru kan karena ada beberapa nggak familiar tentang komputasi itu, jadi bisa belajar bersama gitu maksud saya. Nah, jadi kalau Bapak dan teman-teman berpikir kelompok yang dari awal sudah ada untuk tim project nggak masalah. Jadi saya bisa ngambil nilai dari situ. Jadi kan di sini ada beberapa kali kelas lagi ya. Minggu ke-10, 11, 12, 13. Berarti saya hanya mengajar 4 minggu lagi atau 4 pertemuan lagi. Di minggu terakhir kan itu kan untuk saya dapetin nilai akhir Anda. Gitu. Itu kan dari presentasi. Nah, kalau mau pakai kelompok ini nggak masalah. Kalau pakai kelompok lain juga nggak masalah, senyamannya aja gitu. Terserah. Pak, mau nanya, Pak. Jadi, apa buat nanti tugas UAS boleh bikin kelompok benar-benar baku? Gimana, Denis? Itu buat tugas akhir itu boleh bikin kelompok benar-benar baku, Pak, maksudnya. Kemarin kelompok itu untuk apa ya? Saya miss sih. Saya nggak ngerti kemarin pas termen 1 itu disuruh untuk project apa sebenarnya? Kalau misalnya termen 1 itu kita disuruh bikin semacam proposal yang menggunakan deskriptif, preskriptif, dan predictive analytics sih, Pak. Cuma misalnya sebatas proposal doang. Oh, proposal doang. Betul, Pak. Sampai analisis ya? Cuman kayak kira-kira pakai metode apa sih yang bisa digunakan untuk suatu permasalahan. Jadi kita ngasih permasalahan, deskriptif, preskriptif, analitik apa yang bisa digunakan, dan kira-kira apa output seperti apa. Seperti itu sih, Pak, kalau misalnya proposal dari paruh pertama. Tapi itu udah dipresentasiin? Enggak, kita cuma bikin slide presentasi doang, sebanyak 5-7 slide doang, bisa kita submit, Pak. Nggak ada presentasi. Oke. Ini saya coba lihat dulu ya, di Syllabus itu bisa digunakan untuk presentasi apa enggak. Kalau nggak ada, mungkin nanti saya kasih soal baru, dan nanti bisa dianalisis ulang gitu. Terserah sih, saya mau pakai preskriptif juga boleh, nanti kalau mau pakai tentang KNN, FBS juga nggak apa-apa gitu. Tapi bentar, saya mau mastiin lagi, berarti di sini sudah diajarin ya tentang cluster, benar? Sudah. Cluster sudah, itu pakai apa? Maksudnya pakai apa, Pak?
metode dan aplikasi. Untuk aplikasi kita nggak ada benar-benar penerapan di lab gitu sih, pakai lab pembelajaran itu nggak ada. Jadi kita hanya sebatas dijelaskan kira-kira algoritma clusteringnya tuh seperti apa. Kalau misalnya kita pakai k-nearest neighbor deh. KNN. Oh, cuman dikasih tahu cluster ini pakai metode ini gitu ya? Betul. Kalau misalnya penerapan di lab kita nggak diajarin sih, Pak. Pantas, saya salah ekspektasi Mas Denis. Pikir saya udah diajarin gimana input, gimana cara membuat plot gitu loh. Ternyata nggak diajarin. Oke. Bentar ini saya stop dulu recordnya. Bahaya soalnya.